Beberapa hari kemudian, Tokugawa mempertemukan Retsu dan Musashi di arena bawah tanah. Di sana ia mengumumkan bahwa pertarungan mereka akan digelar 3 hari lagi. Berbeda dari pertandingan sebelumnya, kali ini setiap petarung boleh membawa senjata dan hanya senjata api yang tetap dilarang. Mendengar peraturan itu, Musashi langsung menebak bahwa Retsu lah yang mengusulkannya. Tebakannya memang benar. Retsu ingin menghadapi Musashi dalam kondisi terbaiknya, yaitu saat sang samurai menggunakan pedangnya. Saat pertama kali saling berhadapan, Retsu langsung merasakan tekanan yang sangat besar. Aura Musashi begitu kuat hingga tubuhnya refleks bersiap menyerang. Meski pertarungan belum dimulai, menurutnya keberadaan Musashi saja sudah terasa seperti sebuah serangan. Retsu juga mengatakan bahwa saat hari pertandingan tiba, ia akan memakai kaki palsu yang baru agar bisa bertarung dengan lebih maksimal. Sementara itu, Motobe menemui Tokugawa. Setelah mengetahui aturan duel tersebut, ia merasa keputusan itu terlalu berbahaya. Menurutnya, membiarkan Retsu melawan Musashi yang membawa pedang sama saja dengan mempertaruhkan nyawa. Motobe tahu betul, Retsu adalah petarung yang tidak pernah takut mengambil resiko. Bahkan kehilangan satu kaki pun tidak membuatnya menyerah. Namun, kali ini lawannya adalah Miyamoto Musashi, seorang pendekar legendaris yang sangat berbahaya. Motobe menjelaskan bahwa dirinya tidak berniat mengalahkan Musashi. Ia hanya ingin melindungi para petarung lain. Baginya, Musashi adalah ahli senjata yang memiliki pengalaman bertarung jauh di atas manusia biasa. はばかりながらこの元部それらの武器すべてを収めます。 Di tempat lain, Retsu sedang berlatih di dojo Shinshinkai. Meski berkali-kali terkena pukulan di bagian tubuh yang penting, wajahnya tetap tenang seolah tidak merasakan sakit. Master Kaku kemudian menjelaskan bahwa semua itu berkat teknik Saori. Teknik tersebut membuat tubuh mampu mengurangi dan mengalihkan kekuatan serangan lawan. Awalnya, tubuh harus dilatih menjadi sangat kuat. Setelah itu tubuh justru dibuat rileks dan lentur seperti bulu. Dengan begitu, tenaga serangan lawan akan berkurang karena tubuh mengikuti arah benturan. Master Kaku meminta Retsu membayangkan dirinya seperti bulu yang terbawa angin. Jika berhasil, bahkan tebasan pedang pun bisa kehilangan sebagian besar kekuatannya. Namun saat latihan berlangsung, Motobe datang dan langsung membantah penjelasan itu. Menurutnya, teknik Shaori tetap tidak cukup untuk menghadapi Musashi. Ia menjelaskan bahwa Musashi bahkan mampu membelah bulu burung yang sedang jatuh. Rahasianya adalah seluruh tubuhnya ikut menghasilkan tenaga saat mengayunkan pedang, sehingga setiap tebasannya sangat mematikan. Karena itu, Motobe kembali meminta Retsu membatalkan pertarungan. Ia bahkan mengatakan bahwa senjata modern pun belum tentu bisa menghentikan Musashi. Namun Retsu tetap pada keputusannya. Melihat itu, Motobe mengatakan bahwa Retsu harus mengalahkannya terlebih dahulu jika tetap ingin menghadapi Musashi. Suasana mulai memanas agar Retsu tidak cedera sebelum pertandingan. Master Kaku langsung melumpuhkan Motobe dari belakang. Malam berikutnya, duel yang ditunggu-tunggu akhirnya dimulai. Arena terasa berbeda karena untuk pertama kalinya, para petarung diizinkan menggunakan senjata. Wasit menjelaskan bahwa semua senjata bela diri boleh dipakai, kecuali senjata api. Begitu pertandingan dimulai, Retsu langsung melemparkan beberapa shuriken. Para penonton dibuat kagum karena baru pertama kali melihat senjata itu digunakan dalam pertarungan sungguhan. Namun, Musashi menghadapi serangan tersebut dengan sangat tenang. Setelah shurikennya habis, Retsu mengeluarkan cambuk 9 ruas yang disembunyikan di balik pakaiannya. Sayangnya, Musashi dengan mudah merebut senjata itu. Ia sempat mencobanya sebentar, tetapi mengatakan bahwa senjata itu terlalu ringan untuk membunuh seseorang. Retsu pun tidak terpancing. Ia tetap mencari kesempatan untuk menyerang. Musashi kemudian memperlihatkan cara menggunakan cambuk tersebut hingga akhirnya senjata itu pun putus. Setelah itu, Musashi bahkan menawarkan katananya kepada Retsu agar mereka bisa bertarung dengan senjata yang sama. Namun Retsu menolak karena menganggap ucapan itu hanya untuk mengejeknya. Retsu lalu kembali mengambil posisi bertarung dan bersiap menyerang. Dan saat itulah Musashi mulai bergerak. Anehnya, ia masih belum benar-benar menebaskan pedangnya. Sikap itu membuat Retsu merasa diremehkan, dan ternyata semua itu hanyalah jebakan. Ketika perhatian Retsu lengah, Musashi langsung mengikat tubuhnya menggunakan tali bajunya hingga ia tidak bisa bergerak.
Melihat keadaan itu, Master Kaku mengatakan bahwa pertarungan sebenarnya sudah berakhir. Bagi seorang ahli bela diri, tidak mampu bergerak di depan lawan berarti sudah kalah. Namun, Retsu menolak menerima belas kasihan. Ia meminta Musashi berhenti menahan diri dan menyerang dengan seluruh kemampuannya. Hingga Musashi akhirnya menghunuskan katananya. Kali ini, ia benar-benar melepaskan pedangnya dengan niat membumbun. Teknik Shaori memang berhasil mengurangi sebagian kekuatan tebasan tersebut, tetapi luka yang diterima Retsu tetap sangat parah. Meskipun tubuhnya sudah dipenuhi darah, Retsu masih mencoba berdiri. Ia bahkan meminta Musashi menyerangnya sekali lagi sembari berusaha memberikan serangan terakhir. この時拳こそが剣引かせる Namun saat itu, ia menyadari bahwa tubuhnya sudah tidak mampu bergerak lagi. Otot, tulang, bahkan organ dalamnya telah terkena tebasan. Dan sebelum menghembuskan nafas terakhir, Retsu mengakui bahwa pertarungan itu telah memberinya pelajaran yang sangat berharga. Dan tak lama kemudian, ia pun meninggal dunia. のにどうだ迷いなし Setelah duel selesai, arena berubah menjadi sunyi. Tidak ada sorakan maupun tepuk tangan. Semua orang hanya terdiam melihat kekuatan Musashi yang terasa hampir tidak mungkin dikalahkan. Beberapa saat kemudian, seluruh petarung berkumpul di sekitar jasad Retsu. Tokugawa sangat sedih karena kehilangan salah satu petarung terbaiknya. Ia bahkan sempat menyalahkan dirinya sendiri dan bertanya apakah semua ini terjadi karena keputusannya. Namun Master Kaku segera menenangkannya. Menurutnya, tidak ada yang perlu disalahkan. Sejak awal Retsu sendirilah yang memilih aturan pertarungan menggunakan senjata. Ia juga sudah memahami semua resiko yang mungkin terjadi. Retsu memang selalu siap mempertaruhkan nyawanya demi sebuah pertarungan. Meskipun begitu, Tokugawa tetap tidak bisa menghilangkan rasa bersalah atas kepergian Retsu Kayo. Setelah pertarungan selesai, Tokugawa bertanya kepada Musashi bagaimana pendapatnya tentang Retsu. Awalnya Musashi sempat terdiam, lalu ia mengatakan bahwa melawan Retsu mengingatkannya pada pertempuran Sekigahara. Saat perang itu, serangan datang dari segala arah sehingga ia harus selalu waspada. Perasaan yang sama kembali ia rasakan ketika menghadapi Retsu. Musashi juga mengaku sangat terkesan dengan keberanian Retsu yang berani menangkap pedangnya menggunakan tangan kosong. Bahkan, ia sempat merasakan ketakutan dan langsung meminta Tokugawa segera mencarikan lawan berikutnya. Di tempat lain, Baki menemui Motobe Izo untuk mempelajari sejarah sekaligus memperdalam seni bela diri kuno. Motobe langsung menyadari bahwa tujuan sebenarnya Baki adalah mencari cara untuk menghadapi Musashi. Dengan nada serius, Motobe mengaku menyesal karena gagal menghentikan Retsu hingga akhirnya tewas. Menurutnya, tidak ada petarung modern yang mampu mengalahkan Musashi. Karena itulah, ia memutuskan untuk melindungi semua orang dari ancaman samurai legendaris tersebut. Ucapan itu membuat Baki kesal. Ia tidak ingin dilindungi oleh siapapun. Motobe kemudian menjelaskan bahwa saat melawan Retsu, Musashi bahkan belum menunjukkan seluruh kemampuannya. Ia masih menikmati berbagai teknik bela diri modern yang ditemuinya. Karena itu, Motobe yakin hanya pengguna seni bela diri kuno yang memiliki peluang untuk menghadapi Musashi. Mendengar penjelasan itu, Baki langsung berdiri dan menantang Motobe untuk bertarung menggunakan semua teknik kuno beserta seluruh senjatanya. Motobe menjawab bahwa semua perlengkapannya memang sudah disiapkan sejak awal. Baginya, membawa senjata bukanlah tindakan curang, melainkan bagian dari strategi bertarung. Sama seperti Musashi yang selalu memanfaatkan semua kemampuannya, Motobe menegaskan bahwa petarung modern tidak terbiasa menghadapi gaya bertarung seperti itu. Karena alasan itulah, ia yakin hanya dirinya yang mampu melawan sosok Musashi. Sementara itu, di kediaman Tokugawa, seorang inspektur jenderal datang untuk menangkap Musashi. Alasannya karena ada laporan bahwa Musashi telah membunuh lawannya di arena bawah tanah. Pihak kepolisian ternyata tidak ingin membawa kasus itu ke pengadilan. Sebagai gantinya, mereka menawarkan kesepakatan. Jika Musashi bersedia menghadapi juara kendo dalam sebuah duel, maka seluruh tuntutan terhadapnya akan dihentikan. Perwakilan kepolisian, Takayomi Miwa, sudah yakin bahwa pria di hadapannya benar-benar Miyamoto Musashi. Ia percaya karena sebelumnya Musashi mampu melumpuhkan beberapa polisi dengan kemampuan yang jauh di luar batas manusia biasa. Tak lama kemudian, duel pun dimulai menggunakan shinai atau pedang bambu kendo. Hasilnya tidak mengejutkan. Dalam waktu singkat, Musashi berhasil mengalahkan lawannya dengan sangat mudah.
Setelah duel berakhir, perhatian Musashi tertuju pada seorang pria tua bernama Shibukawa. Walaupun usianya sudah lanjut, tubuhnya masih terlihat sangat kuat. Shibukawa menyambut Musashi dengan sopan dan mengajaknya berjabat tangan. Namun, di balik salam itu, ia diam-diam menggunakan teknik khusus sebagai bentuk balasan atas kematian Retsu. Musashi mengaku belum pernah merasakan teknik seperti itu sebelumnya. Shibukawa lalu menjelaskan bahwa teknik tersebut berasal dari aliran Aiki, yaitu seni bela diri tangan kosong yang diciptakan untuk menghadapi lawan bersenjata dan dipelopori oleh Shokaku Takeda. Setelah era Shokaku berakhir, Shibukawa berhasil mengembangkan teknik itu hingga mencapai tingkat yang lebih tinggi. Tidak ingin terus ditekan, Musashi langsung menyerang dengan nalurinya dan mulai menggunakan gaya bertarung dua pedang. そりゃそうだ。やられた。 Shibukawa pun kagum karena Musashi mampu menyerang tanpa memberikan sedikit pun celah. Menurutnya, teknik Aiki hampir mustahil diterapkan kepada sosok seperti Musashi. 剣豪ってな、こうでなく。 Di sisi lain, Motobe menemui Yujiro Hanma di apartemennya. Kebetulan Yujiro juga ingin berbicara dengannya. Ia tahu Motobe adalah orang yang paling memahami cara bertarung Musashi. Selain itu, Yujiro sudah tidak sabar ingin bertemu langsung dengan samurai legendaris tersebut. Namun, Motobe justru menyarankan Yujiro agar tidak menemui Musashi. Menurutnya, Musashi bukan lawan yang bisa dianggap remeh. Ia bahkan mengatakan bahwa dirinya akan melindungi semua orang dari ancaman tersebut. Ucapan itu langsung membuat Yujiro marah. Selama hidupnya, ia tidak pernah membutuhkan perlindungan dari siapapun. Baginya, dilindungi justru merupakan sebuah penghinaan. Meski merasakan tekanan luar biasa dari Yujiro, Motobe tetap teguh pada pendiriannya. Ia merasa sudah menjadi tanggung jawabnya sebagai penerus seni bela diri kuno untuk menghentikan Musashi. Tak lama kemudian, ketika Musashi sedang berbincang santai bersama Tokugawa, Yujiro akhirnya datang. Mereka duduk bersama sambil menikmati minuman. Dari pertemuan itu, Musashi melihat aura Yujiro memancar seperti gunung emas. Sementara itu, Yujiro juga merasa kagum karena akhirnya bisa bertemu langsung dengan pendekar legendaris Miyamoto Musashi. Saat Musashi mengatakan bahwa aura Yujiro berwarna emas, Yujiro justru kurang menyukai penilaian tersebut. Menurutnya, itu berarti dirinya masih belum mencapai kesempurnaan. Bagi Musashi, hal seperti itu tidak terlalu penting. Sejak muda, hidupnya selalu dipenuhi peperangan. Ia telah melewati ratusan pertempuran yang membuat namanya dikenal di mana-mana. Semakin banyak musuh yang datang menantangnya, semakin besar pula kehormatan dan hadiah yang ia peroleh. Musashi mengaku sangat menikmati kehidupan seperti itu. Ia ingin selalu menjadi yang terkuat dan tidak pernah berniat lari dari siapapun. Tak lama setelah keduanya saling menguji menggunakan serangan insting, Musashi dibuat terkejut karena tubuh Yujiro terasa sekeras dizerah. Bahkan, tebasan pedangnya tidak mampu melukai Yujiro sedikit pun. Namun, Yujiro sama sekali tidak menganggap serangan itu serius. Ia kemudian mematahkan ujung botol yang sedang dipegangnya dan meminta Tokugawa memberikan katana asli kepada Musashi. Mereka pun sepakat melanjutkan duel di luar ruangan. Musashi terlihat sangat bersemangat karena sudah lama tidak merasakan tantangan seperti ini. Akan tetapi, sebelum pertarungan benar-benar dimulai, Yujiro dengan santai meraih pedang Musashi sambil mengingatkannya agar tidak terlalu percaya diri. Dari momen itulah, Musashi mulai menyadari bahwa para petarung modern ternyata mampu bertahan hidup tanpa harus bergantung pada pedang. Musashi akhirnya mengakui kalau kekuatan pukulan Yujiro Hanma sudah hampir setara dengan sebuah senjata. Meski begitu, ia tetap yakin tidak ada yang mampu mengalahkan ketajaman pedangnya. Karena itulah, Musashi kembali menantang Yujiro untuk menghadapi tebasannya secara langsung. Di tengah pertarungan, Musashi sempat terpental hingga pedangnya terlepas dari genggaman. Namun ia langsung bangkit tanpa menunjukkan rasa takut. Saat itulah, ia memutuskan mencoba teknik baru yang sudah lama ia persiapkan. Sejak berusia 58 tahun, Musashi memang mulai mengurangi latihan menggunakan pedang bersama murid-muridnya. Ia justru membiasakan diri bertarung tanpa senjata. Selain dikenal sebagai pendekar hebat, Musashi juga gemar menulis. Seiring berjalannya waktu, ia tidak lagi menuliskan pikirannya di atas kertas. Semua pemikiran itu ia simpan langsung di dalam benaknya. Dari situlah,
Ia menyadari bahwa pedang maupun kuas hanyalah alat. Tanpa keduanya pun, ia yakin masih bisa bertarung dengan maksimal. Kini, lawannya adalah Yujiro Hanma, pria yang diakuinya memiliki kekuatan fisik luar biasa. Musashi pun menitipkan pedangnya dan memilih menghadapi Yujiro hanya dengan tangan kosong. Meski begitu, Yujiro masih bisa merasakan bahwa setiap gerakan Musashi tetap mengandung teknik ilmu pedang yang sudah menyatu dengan tubuhnya. Duel mereka pun semakin menegangkan. Namun sebelum pertarungan berlanjut, Motobe tiba-tiba masuk ke arena dan menghentikan mereka. Akibatnya, Tokugawa terpaksa membubarkan duel tersebut. 残念なこと。 Setelah sadar dari pingsannya, Motobe langsung meminta maaf kepada Tokugawa. Ia menjelaskan bahwa tindakannya dilakukan demi menyelamatkan Yujiro dari tebasan mematikan Musashi. Setelah itu, Motobe meminta agar dirinya menjadi lawan Musashi berikutnya. Tokugawa akhirnya memahami keinginan Motobe. Sebagai penerus seni bela diri kuno, ia memang ingin membuktikan kemampuannya melawan samurai legendaris itu. Walaupun banyak orang meremehkannya, Motobe tetap yakin bisa menghadapi Musashi. Bahkan ia meminta agar semua jenis senjata, teknik bertarung, hingga bahan peledak diizinkan digunakan dalam pertarungan nanti. そんな二人が連れ立っている。あんたもだ。 Sementara itu, Musashi mengaku tertarik pada pria yang tadi menghentikan pertarungannya. Menurutnya, Motobe bukan petarung biasa. Yujiro kemudian menjelaskan bahwa pria tersebut adalah Motobe Izo, seorang ahli berbagai macam senjata dan teknik bela diri kuno. Bahkan sampai sekarang, kemampuan aslinya masih belum sepenuhnya diperlihatkan. Dalam perjalanan pulang, Motobe bertemu kembali dengan murid lamanya bernama Gaya. Mereka sama-sama menyukai berbagai jenis senjata dan percaya bahwa setiap senjata memiliki fungsi tersendiri. Karena sudah lama tidak bertemu, Motobe pun mengajak Gaya berlatih tanding. やはり道場は危険な場所です。 は安全。 Keesokan harinya, Jack Hanma datang menemui Tokugawa. Setelah menjalani operasi pemanjangan tulang, tinggi badannya kini hampir mencapai 2,7 meter. Tujuannya hanya satu, yaitu menantang Musashi. Namun Tokugawa menjelaskan bahwa lawan Musashi sudah ditentukan, yaitu Motobe. Selain itu, Motobe juga meminta agar tidak ada orang lain yang lebih dahulu menghadapi Musashi. Meski begitu, Jack tetap bersikeras. Akhirnya Tokugawa menyarankan agar ia lebih dulu melawan Motobe untuk membuktikan apakah dirinya mampu mengatasi petarung yang mengandalkan berbagai jenis senjata. Jack mengaku memang bukan ahli menggunakan senjata, namun ia sudah sering menghadapi lawan bersenjata sehingga tidak merasa khawatir. Tak lama kemudian, keduanya bertemu di sebuah taman. Pertarungan sengit pun dimulai. Sejak awal duel, Jack berhasil menendang Motobe hingga terpental cukup jauh. Namun tanpa disadari, Motobe ternyata sudah lebih dahulu melukai kaki Jack menggunakan pisau kecil yang disembunyikan di dalam sepatunya. Setelah kembali berdiri, Motobe mengatakan bahwa petarung seperti Jack akan kesulitan menghadapi lawan yang menguasai berbagai senjata seperti dirinya. Beberapa saat kemudian, gigi Jack mulai rontok. Rupanya Motobe memang sudah memperkirakan hal itu. Ia mengenakan pelindung berbahan serat armit, material yang sangat kuat dan mampu menahan peluru maupun tebasan senjata tajam. Melihat kondisi lawannya, Motobe mengatakan bahwa Jack kini kehilangan senjata utamanya, yaitu gigitan. Belum lagi, luka di kakinya mulai menghambat pergerakannya. Menurut Motobe, tubuh besar saja tidak cukup untuk memenangkan sebuah pertarungan. Meski berada dalam kondisi yang kurang menguntungkan, Jack tetap menolak menyerah. Selama tubuhnya masih bisa bergerak, ia akan terus bertarung sampai akhir. Motobe pun mengakui bahwa kekuatan fisik Jack memang luar biasa. Bahkan ketika sebuah ledakan terjadi, ia hampir tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Sejak saat itu, Motobe memutuskan berhenti menahan diri dan mulai bertarung dengan kemampuan terbaiknya. Menurut Yujiro, orang yang lebih dahulu jatuh ke tanah adalah pihak yang kalah. Namun Motobe memiliki pendapat berbeda. Baginya, hasil pertarungan hanya ditentukan oleh siapa yang tetap hidup dan siapa yang tumbang. Ia mengaku sebenarnya bisa saja menghabisi Jack saat itu juga. Namun sejak awal tujuannya bukan untuk membunuh, melainkan melindungi semua orang dari ancaman Musashi. Keesokan harinya, muncul berita tentang sebuah kapal nelayan yang hancur secara misterius.
Saat proses penyelidikan berlangsung, tiba-tiba terlihat Pickle sedang menangkap seekor buaya raksasa dengan tangan kosong, lalu membawa mangsanya pergi begitu saja. さら恐竜である Melihat tayangan itu, Musashi langsung melebas layar televisi karena tertarik dengan sosok pria tersebut. Ia pun bertanya kepada Tokugawa, siapa sebenarnya orang tersebut. Tokugawa kemudian menjelaskan bahwa pria tersebut adalah Pickle, manusia purba terkuat yang berasal dari zaman prasejarah. Mendengar penjelasan itu, Musashi langsung tertarik dan ingin bertemu untuk menguji kekuatan Pickle secara langsung.